Bab 113. Tak terduga. Di luar pintu klub malam, beberapa mobil mewah diparkir di depan gedung. Yudi Hotz yang marah memimpin beberapa pengawal berjas hitam ke lobi. Ketika dia datang ke kotak, asisten Andi mendorong pintu terbuka tepat waktu, dan Yudi Hotz berjalan ke dalam kotak dengan wajah cemberut. "Ah, Tuan Hotz ada di sini." Melihat Yudi Hotz, salah satu dari 10 orang terkaya di negara ini, datang ke kotak secara langsung, Guril Salim dan banyak teman sekelas pria dan wanita semuanya merasa sangat terhormat dan ingin menyapa dia dengan hormat. Melihat karakter seperti Yudi Hotz seperti melihat dewa di langit, dan semua orang termasuk Guril Salim ingin memeluk perhatian lokal itu. Guril Salim, khususnya, tertawa seperti anjing dan terus bersikap sopan kepada Yudi Hotz. Bagaimana tidak, dia menemukan dan mengalahkan Kenzi, pencuri mobil, dan memaksa Kenzi untuk menyerahkan mobil mewah ini. Tampaknya baru saja, Guril Salim menggagalkan konspirasi besar dan memberikan kontribusi besar kepada Yudi Hotz. Aurora tampak gelisah, bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan mengungkapkan permintaan maafnya kepada orang kaya itu. Dia sangat khawatir Kenzi dan dirinya tidak akan berakhir dengan baik jika dia menyinggung pria besar seperti Yudi Hotz. "Apakah kamu sudah selesai?" Pada saat ini, Yudi Hotz yang semakin kesal, akhirnya bicara. Guril Salim tertegun sejenak. "Apa maksudnya, mengapa Tuan Hotz marah?" Guril Salim buru-buru berkata, "Tuan Hotz, jika Anda belum puas, saya akan memberi pelajaran kepada Kenzi." Dia menoleh ke Kenzi dan berkata dengan arogan, "Kemarilah, jadilah pintar, dan berlutut sendiri. Bajingan sombong, aku akan membunuhmu, brengsek." Melihat bahwa dia berani meminta Tuan Kenzi untuk berlutut, Yudi Hotz tidak bisa menahan diri dan menamparkan pipi Guril Salim dengan keras. Perubahan mendadak itu mengejutkan Aurora dan yang lainnya. "Presiden Hotz, mengapa kamu memukulku?" Guril Salim menutupi pipinya yang panas, penuh dengan keluhan. "Jika Anda berani menyinggung Tuan Kenzi, Anda akan menjadi orang yang akan dipukuli." Pengawal Yudi Hotz melihat bahwa Tuan Hotz sudah mulai, jadi dia tidak lagi sopan, menendang Guril Salim dengan mengerikan, dan membuatnya berguling di lantai seperti seekor anjing. Kecuali Kenzi, yang masih tenang, semua orang termasuk Aurora ketakutan. "Tuan Kenzi." Yudi Hotz berjalan cepat ke arah Kenzi, dan berkata dengan malu, "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka sebuah mobil akan membawa masalah besar bagi Anda. Mohon maafkan saya." Yudi Hotz membungkuk dalam-dalam kepada Kenzi dengan ketulusan dan ketakutan. Melihat adegan seperti itu, Guril Salim dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Yudi Hotz, seorang pria yang bermartabat, menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Kenzi? Apakah ini halusinasi? Aurora juga terkejut. Yudi Hotz, 10 orang terkaya yang bermartabat, berperilaku hormat di depan Kenzi seperti siswa sekolah dasar, itu luar biasa. Kedatangan Yudi Hotz membuat semua orang akhirnya mengerti bahwa Kenzi bukanlah pencuri mobil. Bugatti Veyron yang berharga setinggi langit itu tampaknya memang telah dipinjamkan ke Kenzi oleh Yudi Hotz. Sebenarnya, mereka masih tidak tahu bahwa niat awal Yudi Hotz bukan untuk meminjamkan, tetapi untuk memberi Kenzi mobil mewah itu, namun Kenzi menolak untuk menerimanya. "Bangun dan minta maaf kepada Tuan Kenzi." Yudi Hotz memarahi Guril Salim di lantai dengan wajah tertunduk. Guril Salim menggigil ketakutan. Dia juga mengerti bahwa Yudi Hotz yang bermartabat dan kaya memiliki sikap yang tidak biasa terhadap Kenzi. Tapi dia masih tidak bisa memahaminya. Kenzi hanyalah orang yang rendah hati dan miskin. Bagaimana dia bisa membuat Yudi Hotz begitu menghormatinya? Menghadapi Kenzi, dia enggan mengakui kesalahannya, tetapi di bawah penganiayaan Yudi Hotz, dia sepertinya tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura, dengan wajah pahit, dan berkata, "Maaf, Saudara Kenzi, saya salah, saya seharusnya tidak mencurigai Anda mencuri mobil." Kenzi tertawa. "Jangan khawatir tentang itu." Guril Salim kesal setelah mendengar ini, dan matanya melebar, dia benar-benar ingin meninjunya sampai mati. "Orang miskin, saya bisa mengakui Anda salah, itu sudah cukup bagus, apakah Anda berani meremehkan?" Plak. Kenzi tidak perlu berbicara, Yudi Hotz langsung menamparkan Guril Salim. Guril Salim seperti kura-kura, menutupi pipinya yang panas, memandang Yudi Hotz dengan sedih dan tak berdaya, tidak berani kehilangan kesabaran.
Dengarkan dengan jelas, berlutut dan minta maaf pada Tuan Kenzi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, semua proyek konstruksi perusahaanmu akan dibatalkan. Yudi Hotz berkata dengan marah. Mendengar ini, wajah Guril Salim menjadi gelap karena cemas. Itu adalah proyek besar dengan jumlah puluhan juta. Untuk mendapatkan proyek ini, Guril Salim menginvestasikan modal besar pada tahap awal. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak akan ada lagi kesempatan lain. Jika proyek ini dihentikan, perusahaannya akan gulung tikar. Tidak hanya dia tidak dapat menghasilkan uang, tetapi dia akan kehilangan segalanya. Guril Salim panik, dan dengan bunyi gedebuk, dia dengan cepat berlutut di depan Kenzi. Saudara Kenzi, saya salah. Tolong pertimbangkan bahwa Aurora dan saya adalah teman sekelas lama, jangan pedulikan saya, maafkan saya. Kenzi menatapnya, hanya mencibir di dalam hatinya. Jika itu hanya pertarungan antar individu, Kenzi tidak akan mengambil masalah sepele seperti itu ke dalam hati. Tetapi bagian yang dia benci adalah bahwa Guril Salim bersatu dengan beberapa teman sekelas dan mendorong Aurora untuk menceraikannya. Yang lebih dibenci lagi adalah bahwa Guril Salim seharusnya tidak memiliki ide untuk mempermainkan Aurora. Kenzi berkata dengan tenang, tidak perlu meminta padaku. Kamu adalah pria besar, berlutut dan memohon belas kasihan padaku, aku tidak pantas. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Jangan ganggu istriku di masa depan. Aku tidak ingin memiliki teman sekelas dengan istriku, yang tidak tahu malu, dan istriku tidak memiliki teman sekelas yang tidak tahu malu seperti kamu. Setelah mendengar ini, Yudi Hotz sudah mengerti. Tampaknya tidak hanya sesederhana menuduh Kenzi mencuri mobil, tetapi Guril Salim, bajingan ini, bahkan memiliki ide untuk mengganggu istri Tuan Kenzi. Hal semacam ini tidak bisa dengan mudah dimaafkan. Yudi Hotz berkata dengan hormat, Tuan Kenzi, Guril Salim sangat berani, dan benar-benar tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Mulai hari ini, perusahaan saya akan memblokir semua bisnis Guril Salim sampai perusahaannya bangkrut dan hancur. Petik 2. Wajah Guril Salim sangat berubah, dan dia berkata dengan gugup, Tuan Hotz, Anda tidak dapat melakukan ini, kita adalah hubungan kerja sama, kita menandatangani kontrak. Kontrak itu omong kosong. Asisten Andi berdiri dan menunjuk ke arahnya dan memarahi. Jika Anda menyinggung Tuan Kenzi, bagaimanapun caranya, Presiden Hotz akan menginjak-injak Anda sampai mati. Yudi Hotz mengangguk dengan dingin, dan asisten Andi pun segera melambai, ayo, di depan Tuan Kenzi, pukul dia sampai mati. Guril Salim gemetar, pucat karena ketakutan. Pada saat ini, dia sangat menyesal, dia seharusnya tidak menyinggung Kenzi. Beberapa pengawal yang ganas mengepung mereka dan memukuli Guril Salim hingga menangis. Beberapa teman sekelas Aurora yang lain, mata mereka memandang Kenzi penuh ketakutan, dan mereka sangat cemas. Mereka telah menyinggung perasaan Kenzi bersama dengan Guril Salim sebelumnya. Akankah mereka berakhir di akhir yang menyedihkan seperti Guril Salim? Jika waktu bisa kembali, mereka tidak akan pernah berani menyinggung Kenzi lagi. Bab 114. Kakak ipar yang bau, bagaimana menghukummu? Kenzi, bagaimana kamu bisa memiliki hubungan dengan seseorang seperti Yudi Hotz? Setelah meninggalkan klub malam untuk waktu yang lama, Aurora masih tidak dapat memahaminya. Suaminya jelas merupakan kelas akar rumput dengan status kecil, tetapi Yudi Hotz, orang kaya, mengapa dia ingin meminjamkan mobil dan memperlakukan dia dengan hormat? Hal seperti itu sangat tidak masuk akal. Aurora menatapnya dengan bingung, berharap Kenzi bisa memberi penjelasan pada dirinya sendiri. Kenzi menjelaskan beberapa kata dengan nada meremehkan saat mengemudi untuknya. Sebenarnya, itu bukan persahabatan yang hebat. Secara kebetulan, saya bertemu Putri Yudi Hotz dalam kecelakaan mobil. Pada saat itu, saya membantu dan menyelamatkan nona muda keluarga Hotz dari lokasi kecelakaan mobil dan mengirim dia ke rumah sakit tepat waktu. Itu sebabnya Yudi Hotz sangat berterima kasih padaku. Setelah mendengar penjelasan ini, Aurora mengerti. Ternyata yang menjadi alasan adalah karena menyelamatkan nona Hotz. Dia berpikir bahwa pasti ada alasan khusus mengapa Yudi Hotz sangat menghormati Kenzi, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Aurora tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, dia pikir suaminya sangat kuat, pasti ada sesuatu yang berbeda, tapi dia tetap dia, suami akar rumput yang dia kenal. Kembali ke rumah, Aurora mabuk dan tertidur lebih awal.
Kenzi selesai mencuci pakaiannya dan baru saja akan naik ke atas untuk tidur ketika Wadil Jordan, CEO Farmasi Mediclassic Pam, menelponnya saat ini. Di telepon, Wadil Jordan berkata dengan nada rendah hati dan bahagia. Tuan Kenzi, saya telah mengatur untuk Anda apa yang Anda katakan terakhir kali. Institusi cabang perusahaan kita, Klub Seni Mediclassic Pam, kebetulan memiliki wawancara besok untuk merekrut sekelompok karyawan baru. Pada saat itu, Anda hanya perlu membiarkan sepupu Anda pergi mengikuti wawancara, dan orang yang bertanggung jawab di sana akan merekrutnya untuk bekerja. Petik 2. Kemampuan Wadil Jordan untuk menangani urusan sang baik, dan dia membantu Kenzi menyelesaikan masalah pekerjaan Hannah Blair tanpa menunjukkan jejak apapun, yang membuat Kenzi puas. Setelah menutup telepon, Kenzi naik ke atas untuk mencari Hannah Blair. Di ruang tamu, Hannah Blair sangat gembira ketika melihat sepupu iparnya datang mencarinya. Pada saat ini, dia baru saja mandi, rambutnya basah, dan dia mengenakan t-shirt putih, longgar dan transparan, dan lekuk di dalam mie menjulang. Kenzi dapat melihat sekilas bahwa gadis kecil ini tidak memakai celana dalam. Dan tubuh bagian bawah Hannah Blair tidak mengenakan celana panjang, hanya sepasang celana datar merah muda dan putih, memperlihatkan dua paha seputih salju, sangat mempesona. Kamu berpakaian dulu, aku akan masuk nanti. Kenzi merasa bahwa itu bukan hal yang baik untuk bersama sepupunya, dan baru saja membuka pintu, dia ingin berbalik dan pergi keluar. Hehe, sepupu ipar, apa yang memalukan tentang ini? Aku tidak mengatakan apa-apa, mengapa kamu begitu pemalu? Hannah Blair bukan gadis yang polos. Dia biasanya melakukan siaran langsung di internet, dan sebagian besar waktu dia memakai lebih sedikit pakaian daripada yang dia lakukan sekarang. Sebaliknya, dia tampak tidak sedikit pun malu melihat Kenzi, tetapi dia sedikit lebih tertarik dan ingin menggoda sepupu ipar yang polos dan tampan ini. Dia langsung berlari, menyeret Kenzi kembali, dan memegang lengan Kenzi dengan erat, tersenyum dan hampir menjebak Kenzi dalam pelukan. Kenzi tidak tahan lagi terjerat oleh goblin kecil, sepupunya yang sangat impulsif. Dia dengan cepat melepaskan lengannya dan berkata dengan serius, "Jangan konyol. Aku tidak datang untuk bermain denganmu, tetapi aku memiliki sesuatu yang serius untuk diberitahukan kepadamu." Hannah Blair mengerutkan hidungnya dan memasang wajah cemberut. "Siapa yang mengganggumu? Kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu akan sering memainkan permainan kecil ayah baptis dan putri baptis denganku, tetapi kamu belum pernah bermain denganku sekalipun. Aku tidak peduli, kamu di sini hari ini, kamu harus bermain denganku." Setelah mengatakan itu, Hannah Blair menempel lagi, dan tidak peduli seperti apa wajah Kenzi. Kenzi menghela nafas diam-diam, dia benar-benar tidak punya pilihan selain ditarik olehnya dan duduk di samping tempat tidur bersama. Untungnya, meskipun Hannah Blair suka menjadi gila, dia bukan tipe gadis yang tidak memiliki akal sama sekali. Dia menguntit Kenzi untuk sementara waktu sambil tersenyum. Melihat bahwa Kenzi tidak tertarik bermain-main dengannya, dia tidak memaksa lagi dan membawa beberapa makanan ringan. "Hannah." Sebelum Kenzi berbicara, Hannah Blair mengambil langkah di depannya dan berbicara sambil tersenyum. "Sepupu ipar, sebenarnya, saya juga punya sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Untuk pekerjaan saya, ipar sepupu yang lebih tua sudah mengatur untuk saya." "Oh, kakak ipar sepupu yang lebih tua, Pandu Winata. Pekerjaan telah diatur untuknya." Kenzi sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Pandu Winata masih sedikit mampu, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah pekerjaan untuk Hannah Blair dengan begitu cepat. Harus diketahui bahwa Hannah Blair tidak memiliki pendidikan atau pengalaman kerja, masalah pekerjaannya tidak mudah diselesaikan. Hannah Blair memberinya biskuit, menggantung betis putihnya, dan berkata dengan gembira, "Sepupu tertua menelepon saya hari ini dan memberitahu saya bahwa dia punya teman di unit yang disebut Klub Sastra dan Seni Mediclassic Pam. Temannya pengawas yang bertanggung jawab merekrut karyawan. Dia mendapat kabar penting dari teman itu. Kebetulan besok Klub Sastra akan mengadakan wawancara untuk merekrut karyawan baru untuk bergabung dengan tim sastra dan seni mereka, jadi sepupu ipar itu menjelaskan kepada saya dan meminta saya untuk datang tepat waktu besok menghadiri wawancara mereka." Hannah Blair tersenyum dan berkata, sepupu ipar sudah mengatakan bahwa besok dia akan pergi untuk menyambut temannya yang bertanggung jawab atas hal itu. Selama penampilan saya dalam wawancara tidak buruk,
saya akan lulus wawancara dan memasuki klub dengan lancar. Hehe, sepupu iparku tidak buruk, dia jauh lebih baik darimu, dan aku segera menemukan pekerjaan yang cocok untukku. Selama aku masuk klub itu, menurut kemampuanku, aku pasti akan menjadi tulang punggung sastra dan artistik paling menjanjikan di klub. Hannah Blair penuh percaya diri dan tersenyum manis. Kenzi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepupu ipar kedua dan ipar tertua semuanya peduli dengan sepupu ipar perempuan ini, dan bahkan ingin menemukan pekerjaan untuknya, dan mereka berdua bahkan menemukan tempat yang sama. Awalnya, Kenzi ingin menjelaskan kepada Hannah Blair untuk bersiap dengan baik, dan pergi ke wawancara besok, tetapi sekarang, dia tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata ini. Bagaimanapun, itu menghemat banyak bicara. Sepupu ipar, pada saat ini, Hannah Blair membungkuk dan berkata dengan main-main. Kamu pernah berjanji padaku bahwa kamu akan membantuku menyelesaikan masalah pekerjaanku. Tapi sekarang sepupu ipar tertua saya membantu saya melakukannya, tapi kamu tidak. Kata-katamu tidak masuk akal, bagaimana aku harus menghukummu? Kenzi terkejut, dan berkata, hal semacam ini masih membutuhkan hukuman. Tentu saja, kamu adalah kakak sepupu iparku, dan sepupu iparku tidak menepati janji kepada adik sepupu iparnya, itu sama dengan menipuku, tentu saja akan dihukum. Petik 2. Hannah Blair mengangkat payudaranya dan berkata dengan arogan. Kamu berkata pada dirimu sendiri, saudara ipar yang bau, apa yang harus aku lakukan padamu?